Hari ketiga belajar dan eksplorasi AI. Hari ini kita akan melihat apa saja sih yang mesti kita siapin untuk era AI saat ini. Kalau kita time travel back sedikit dan melihat revolusi teknologi-teknologi sebelumnya, bayangkan tahun 1980-an saat personal computer itu muncul. Banyak typist atau tukang ngetik yang khawatir kehilangan pekerjaan mereka. Kemudian sama halnya di tahun 1985 ketika Microsoft Excel lahir. Banyak akuntan takut tugas mereka akan hilang dan digantikan oleh Microsoft Excel. Kemudian di tahun 1990-an saat internet muncul dan berkembang pesat, orang mulai meninggalkan surat fisik. Bahkan koran pun juga terancam karena berita sudah bisa dipublish online. Dan ketika Google muncul di tahun 1998, banyak yang bertanya, kalau semuanya bisa cari informasi di Google, terus perpustakaan dan buku-buku gimana? Sekolah gimana? Tapi apa sih yang bisa kita pelajari dari semua ini? Setiap kali ada revolusi teknologi yang besar, selalu ada ketakutan awal, ketakutan akan kerjaan hilang dan manusianya jadi tidak relevan. Tapi kenyataannya ternyata teknologi itu membuka jalan untuk pekerjaan yang lebih efisien, produktif, dan bahkan terciptanya pekerjaan-pekerjaan baru. Personal computer menciptakan pekerjaan seperti IT support, software development, dan bahkan digital marketing yang sebelumnya belum ada. Excel membantu akuntan menjadi lebih efisien, kalkulasinya menjadi lebih cepat dengan akurasi yang lebih tinggi. Kemudian internet menciptakan peluang e-commerce dan konten digital. Sekarang giliran era revolusi teknologi dari AI. Apakah AI akan nge-replace pekerjaan? Sayangnya iya, memang akan ada beberapa pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI. Tapi akan ada banyak juga yang akan ter-enhance menjadi lebih efisien, cepat, akurat, dan bahkan juga akan ada banyak pekerjaan baru karena AI. If you're not engaging AI actively and aggressively, you're doing it wrong. You're not going to lose your job to AI. You're going to lose your job to somebody who uses AI. Your company is not going to go out of business because of AI. Your company is going to go out of business because another company used AI. There's no question about that. And so you have to engage AI as quickly as possible. Jadi, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita siapin untuk persiapkan diri kita? Yang pertama, tingkatkan kemampuan critical thinking. Karena AI itu hanya sebagai co-pilot atau tools untuk membantu kita. Jadi, kemampuan critical thinking kita masih tetap diperlukan. Dan sama halnya, yang kedua itu problem solving dan kreativitas. Kita sebagai manusia tetap tugasnya sebagai decision maker, bukan AI yang membuat keputusan untuk kita. Jadi, kita tetap harus bisa nge-problem solve dengan kreativitas kita dan membuat decision. Dan hanya menggunakan AI sebagai helper. Dan yang terakhir, belajar menggunakan tools AI untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. I think the skills that matter are deep familiarity with the tools and staying abreast of changes and just working with them very closely to develop a great intuition for where things are going and how to make use of it. Yuk ikutin video kurikulum AI ini yang akan sampai di hari ke-100 untuk eksplorasi dan belajar AI bersama-sama.